Halo sahabat rumah belajar, salam sehat dari rumah. Perkenalkan, nama saya Arfiali Christine Hipan, SPD. Saya merupakan pengajar dari SMP Negeri 2 Pusomain, Kabupaten Minahasa Tenggara, dari Provinsi Sulawesi Utara. Halo Bu Christine. Perkenalkan, nama saya Ningsi. Di sini saya seorang guru PPL yang baru tiba di SMP Negeri 2 Pusomain. Jadi di sini saya mau bertanya materi mengenai teks persuasif itu seperti apa ya Bu? Karena berhubung saya belum terlalu paham mengenai materi teks persuasif, apakah Ibu bisa membantunya? Ya, saya bisa membantunya, tunggu saja video yang akan saya bagikan. Ya, oke Ibu, terima kasih. Saya akan menunggu video pembelajaran yang akan Ibu buat. Ya sahabat rumah belajar, pada saat ini kita akan mempelajari mengenai bahasa Indonesia dengan materi pokoknya yaitu teks persuasif. Sebelum kita masuk pada materi teks persuasif, saya akan memberitahukan tujuan pembelajaran dari teks persuasif. Yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian dari teks persuasif. Yang kedua, kita dapat mengetahui ciri-ciri dari teks persuasif. Yang ketiga, kita dapat membedakan ajakan tersurat dan ajakan tersirat. Ayo kita simak video berikutnya. Ya sahabat belajar, kira-kira apakah kalian sudah mengetahui pengertian dari teks persuasif? Tentunya sahabat rumah belajar belum mengetahui apa yang dimaksud dengan teks persuasif itu seperti apa. Ya, pada saat ini saya akan menampilkan pengertian dari teks persuasif. Jadi, teks persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau memujuk, atau biasanya bisa disebut sebagai rayuan. Dalam hal ini, ajakan atau membujuk pembacanya agar dapat melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks persuasif tersebut. Ayo kita simak penjelasan berikutnya mengenai ciri-ciri teks persuasif. Ya sahabat rumah belajar, dari ciri yang pertama, teks persuasif itu berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab teks persuasif memiliki ajakan-ajakan yang kuat disertai dengan data yang fakta atau yang benar-benar konkret maupun nyata. Ciri yang kedua dalam teks persuasif, kalian dapat meyakinkan seorang pembaca. Jadi di sini teks ini juga berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulisnya. Ciri yang ketiga, berisi kata-kata ajakan. Teks ini banyak sekali menggunakan kata-kata ajakan. Contoh katanya yang pertama, kata ayo, mari, dan lakukanlah. Yang keempat, menghindari konflik. Dalam teks persuasif juga biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembacanya tercapai. Jadi itulah keempat ciri-ciri dari teks persuasif. Dan ada juga yang perlu sahabat belajar ketahui, bahwa tujuan yang mengacu pada teks persuasif memiliki kata-kata ajakan yang menjadi kunci utamanya, di mana kita bisa menemukan itu baik secara tersurat maupun tersirat. Ya sahabat rumah belajar, kalau kita sudah masuk pada ajakan tersurat dan tersirat dalam sebuah teks persuasif, berarti kita sudah masuk pada materi yang berikutnya, mengenai ajakan-ajakan kata tersurat maupun tersirat. Sahabat rumah belajar, kalau tersurat dalam sebuah teks persuasif, pastinya kita akan menggunakan kata-kata yang dapat diketahui langsung
bahwa itu bertujuan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kata sebaiknya, seharusnya, jangan, hindarilah, dan lain-lain. Jadi itu merupakan kata-kata ajakan yang tersurat jikalau kita menggunakan dalam sebuah teks persuasif. Ya, sahabat rumah belajar, sedangkan kalau secara tersirat, dalam teks persuasif ini mengharuskan pembaca untuk menerjemahkan ajakan yang dimaksud dalam teks tersebut. Biasanya ini tersembunyi dan tidak tertulis dalam teks persuasifnya, akan tetapi disampaikan langsung dari si penulisnya kepada si pembacanya. Ya, bagaimana sahabat rumah belajar? Apakah materi mengenai teks persuasif sampai di sini bisa kalian memahaminya? Baik itu pengertiannya, ciri-cirinya, atau ajakan-ajakan tersurat maupun tersirat. Ya, sahabat rumah belajar, harapan saya kalian bisa mempelajari terus-menerus materi mengenai teks persuasif. Sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini. Sampai jumpa. Salam sehat dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berdoa. Bye-bye.